Hmm. Hai Rahayu. Oh Rahayu. Pak. Sehat Rahayu. Sehat Bapak. Sehat dong. Rahayu lah sampai mana nyubi materi ya? Belum Sampai mana lah? sampai. Walaupun semoga sukses oh. Foto lah mantep lah. Yang sudah datang silakan aktifkan sam kontrol panel ya. Sekali lagi yang sudah gabung silakan aktifkan sam kontrol panel. Apa aja MySQL itu pastikan dalam keadaan running. Tiga menit lagi kita mulai sambil nunggu teman yang lain. Baik Pak. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan sambil nunggu ini. Tidak ada pertanyaan? Belum ada Pak. Baiklah. Sambil nunggu temennya saya absenin aja dulu ya. Tahmi Chandra Della. Dita Ernita Hujan. Kristina Margiana. Bapak Kristina hadir Pak. Udah ada tuh Kristina. Sudah ada. Ojia Sawalia Sri. Tessa Wendy Yosua. Masuk. Ngajar. Kakak masuklah terus. Mereka nggak mau pakai lab. Mereka sombong. Oh, online nih sekarang. Enggak, mereka ada ingin pakai lab, pakai komputer pribadi mereka ingin. Nah, itulah ngajar mahasiswa kelompok SI 5A nih, cantik-cantik kayak ganteng-ganteng nih.
Itulah baik-baik we. Tapi banyak orang kembar di kelas nih. Maksudnya? Entah kuning Enggak serius, Pak. kuning muke sama bayi. Sampai lah, Pak. Sekarang serius. Bapak, Oi, apa anak-anak? Amanda hadir. Iya, nih salah satu Amanda-nya. Bapak hadir nggak bisa? Ade, kembarannya tapi belum datang nih. Karena sudah jamnya kita mulai saja ya anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, selamat pagi, salam sejahtera kita semua dan salam leluhur. Kita Pagi, bertemu. Pak. Ya, selamat pagi. Kita bertemu lagi di pertemuan kelima, tepatnya membahas tentang tampilan yang khususnya membahas tentang tema. Nah, ini nih. Jadi ceritanya untuk mempercepat atau mengoptimalkan jaringan yang saya punya, jadi saya minta izin menonaktifkan kamera agar kalian fokus lihat di share screen saya. Oke, mohon maaf ya. Nah, kita lanjut. Tampilan ini khususnya tema ini merupakan salah satu poin besar di UTS nanti. Jadi bobotnya yang gede ya di tampilan ini. Selain tampilan ya tentunya konten ya. Nah, tampilan nih bisa jadi 30 poin lah kalau nggak salah ya. Nah, kita coba bahas. Jadi untuk tampilan nanti ada kaitannya dengan tema. Tema itu kalian pilih yang cocok. Yang cocok itu bagaimana sih? Contoh, kita coba cari ini ya. Nah, Dinda Lutfi. Ya, Ya, Pak. Pak. Kamu kerja di mana? TVRI, Pak. Nah, selain itu kan jadi MC ya. Iya, Pak. Nah, kamu merasa yang paling cocok yang mana? Paling cocok temanya. Paling cocok. Kamu ngukur bukan tema. Kan ada kerja TVRI, ada kerja MC tadi itu ya. Oh iya. Nah, kamu merasa yang paling cocok kerjanya yang mana? Di TVRI aja, Pak. Enggak MC lainnya. Iya. Penyiar aja. Kan ada ceritanya, ada pertimbangan ya. Iya. Nah, ceritanya sama nih. Ini contoh kasus saja nih buat si Dinda. Terima kasih ya. Si Dinda jadi ya sebelum dia memutuskan mana yang cocok untuk dia, tentunya dia menjalani dulu profesi itu. Minimal, kalau MC ini ada suka dukanya, saya selalu masuk status misalnya. Nanti ada yang orang ngiringi pakai biola misalnya, yang orangnya gerak-gerak kayak gimana gitu ya, dia jadi nyanyi, bisa makan gratis misalnya kayak gitu ya. Tapi di TVRI dia bisa ketemu pasangannya, saya bisa ketemu Andri Mulya Atmaja kata dia. Wih, kata dia, itu kesempatan banget ketemu beliau karena salah seorang anak Hokage kata dia. Nah, jadi dia ada mempertimbangkan plus minusnya, ujung-ujungnya dapatlah yang cocok. Nah, itu yang saya maksud dengan tema. Jadi di soal UTS pun nanti untuk tema ini saya nggak minta satu tema, tapi saya minta nyoba beberapa tema. Kalau nggak salah minimal 10. Nah, dari 10 itu ditentuin ujung-ujungnya, saya cocoknya yang ini Pak. Nah, itulah yang kalian aktifkan. Nah, yang menurut kalian paling bagus itu yang kalian aktifkan. Itulah yang saya nilai nanti. Tentunya ada 10 itu juga udah 10 poin. Dan yang paling bagus itu juga nanti ada poin lagi bobotnya. Ya, jadi sama dengan cerita kerja, cerita pasangan, cerita apa, cerita itu ini. Nah, sampai kita bisa ngatain, inilah yang terbaik, inilah yang cocok. Nah, berarti ada perjalanannya. Untuk itu saya minta kalian nyoba tema-tema yang cocok tadi. Itu ceritanya. Kemudian tema-tema WordPress di sini dia ada terbagi. Tema WordPress yang terdiri dari 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom dan seterusnya. Apa maksud kolom-kolom itu? Nah, kalau di web ini memang dia terbagi biasanya berdasarkan kolom, dikategorikan menjadi beberapa kolom. Nanti kita coba praktekkan. Terus ada lagi yang namanya custom menu. Menu yang pakai mana? Menu ini juga sudah sempat saya sampaikan saat kita bikin page kemarin atau bikin laman. Ya, jadi dari halaman
bisa kita jadiin menu, dari post bisa, dari kategori bisa, dari link-link juga, link-link tertentu bisa. Nanti kita bahas lagi spesial di sini. Yang terakhir tentang favorit icon. Udah udah selesai bahas itu, berarti udah selesai pembahasan tentang tema. Nah, tapi sebelum sampai hal terakhirnya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, jangan udah terlalu jauh baru nanya, Pak, aku dari awal gak ngerti kata kalian. Nah, apa jadi belajarnya selama ini, misalnya dari awal gak ngerti itu ya. Jadi jika ada belum, Pak tunggu bentar lagi, saya bentar lagi selesai, maka saya tunggu. Oke, kalau sampai ini dulu ada pertanyaan nggak? Sampai ini belum ada pertanyaan? Jika belum ada, ya saya lanjut ke Belum, materi. Baik, terima kasih Nuzul dan Putri Geta. Nuzul, Putri Geta, Man. Yuk, kita lanjut. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan seperti biasa ya. Ini tiap pertemuan pastikan jalan. Tiap pertemuan pastikan jalan nih. Jika sudah, nah ada yang bandel nih, si Afgar. Lain kali Afgar gunakan email mahasiswa Maluhur ya, Gar. Bisa jadi saya lagi nggak sempat lihat meet-nya, nanti kamu nggak masuk-masuk jadinya. Nah, kita lanjut. Setelah menjalankan yang namanya Apache MySQL, oke, selalu buka dua hal ini. Front end yang ini, dan satu laginya tab baru WP admin backend. Jadi, pastikan sudah login ini dulu nih. Ya, dua hal ini pastikan dilakukan tiap kali. Localhost SI5A 2122O dan SI5A 2122O WP admin. Silakan. Intinya tiap pertemuan selalu seperti itu. Kapan nggak pakai lagi yang kayak gini nih, Pak? Kalau kita udah mulai coding plugin CRUD ya, kita fokus ke back end. Bisa nggak kita ke front end juga nerapin inputnya? Bisa aja. Nanti ya. Nah, yang ini pastikan login karena kita gampang kemarin admin. Nah, ini yang kita hasilkan yang kemarin. Udah lumayan tampilannya kita punya. Dan ini admin area kita. Nah, posisikan kayak gini. Kalau sudah, saya lanjut. Kalau belum, bersuaralah. Sudah? Kalau nggak ada suara, berarti saya anggap udah ya. Nah, kalau sudah, kita mau lanjut ngapain? Ceritanya gini. Untuk nginstal tema, sebenarnya ada 3 cara. Langsung secara online. Terus yang kedua saya bilang semi online. Yang ketiga itu mindahin ke folder tema. Maksudnya gimana? Sabar, kita coba dari yang paling atas dulu. Silakan ke admin area, klik menu tampilan, klik menu tema. Tampilan tema. Tampilan tema. Yang di sini tema 4, artinya ada 4 tema yang terinstall. Akan tetapi di UTS nanti saya cuma ngitung 4 ini dikurangin 3 karena tema bawaan. 1, 2, 3 ini nggak saya gunakan. Jadi saya kurangin 3, berarti baru 1. Ya, jadi kalau misalnya soalnya minta 10, berarti kita di sini 3-nya nggak dihitung ya, 3 bawaan itu 2019, 2019, 2020 dan 2021-nya itu nggak dihitung. Ini dihitung baru 1 ini. Berarti kurang 9. Nah, cara nambahnya bagaimana? Yang pertama ini saya bilang langsung online. Kenapa langsung online? Jadi tampilan tema tambah baru, kita perlu connect internet dulu baru bisa menggunakannya. Ini saya tutup aja dulu biar kalian nggak bingung lihatnya. Nah, saya tutup. Jadi tampilan tema untuk install tema baru tambah baru. Yang di bawah ini baru bisa tampil jika kita ada koneksi internetnya
dan jalan stabil. Paling enak kalau koneksi internet stabil, maka hal-hal di bawah ini sangat instan menggunakannya. Nah, biar pembahasan kita sama atau seragam, kita coba cari tema yang sama. Mungkin si Airi inilah. Coba si Airi. Oleh ini aja nggak muncul-muncul. Saya lewatin lah, karena dia nggak muncul-muncul. Si Blossom, si Alfred udah tadi tuh. Saya note in lah siapa nih. Tema didesain cantik dan halus, mudah diatur, cocok untuk ini. Banyak cocok-cocoknya. Nah, jadi dia dapat mudah diimport dengan bantuan plugin. Nah, ini yang serunya TimeGrill Demo Importer ini. Untuk apa? Ya, untuk demo konten disebutnya. Nah, kurang lebih ini previewnya. Coba kita install. Silakan pilih Zenode, install. Saya ulangi. Klik menu tampilan, pilih tema, klik tambah baru. Cari yang namanya Zenode, ya, klik install. Dia tunggu install sama aja dengan pasang. Tunggu sampai selesai. Mengenai seberapa lambat atau seberapa cepatnya tergantung koneksi kita masing-masing ya. Nah, kebetulan yang saya udah selesai. Saya tunggu yang kalian biar kita bisa bareng. Bagaimana anak-anak, udah? Sudah. Oke. Jika sudah, ini nih baru kita install namanya. Kita perlu mengaktifkan. Untuk mengaktifkan ya, klik tombol aktifkan. Ada di kanan nih, di kiri atas. Klik aktifkan. Jadi setiap tema memang kita install, habis diinstal perlu yang namanya diaktifkan. Nah, ini baru dia diaktifkan. Pastikan muncul halaman yang sama dengan yang saya ini ya. Silakan. Saya tunggu. Sudah ya. Jika sudah ada ucapan terima kasih segala macam itu umum tuh. Kemudian dia bilang, silakan kunjungi halaman welcome page kami untuk dapatkan keuntungan atau segala macam. Nah, umumnya memang kita dikasih tema-tema itu yang free. Kalau mau dukungan teknis yang 24/7, 24 jam, intinya tiap waktu seminggu itu 24 jam kata dia. Berarti kita mesti menggunakan yang pro-nya. Jadi untuk dapat layanan, tema saya kayak gini, gimana nih ceritanya? Kita dapat bantuan teknis. Biasanya kayak gitu berbayar. Tapi kita dikasih yang ibaratnya demonya kayak gini nih. Nah, dia bilang, coba visit welcome page-nya. Apa keluarnya? Tidak diizinkan mengakses halaman ini. Kayak gini, saya reload aja nggak diizinkan. Ya udah, saya balik berarti. Saya nggak perlu ngeklik tadi kan. Nah, mana tadi tema tadi ya? Saya kok hilang ya? Ini dia nih, Zenode nih. Saya klik ini, dia hilang, enggak? Nah, saya back lagi, saya klik lagi. Nah, berarti saya nggak perlu ngeklik ini kan? Kemudian saya perlu ngapain? Coba kita bareng nih, klik Get Started with Zenode-nya. Saya pun nggak tahu, intinya coba aja diklik. Nah, dia akan ngapain? Ternyata dia nampilin ini loh yang tersedia untuk kita yang gratisan. Ini loh yang berbayar, yang pro atau premium itu yang berbayar. Nah, ternyata dia ada 9 totalnya. Menyediakan 9 total untuk kita. Tapi 3-nya yang gratisan.
Nah, kita pilih yang mana? Kata kalian kan mikir ya, lihat. Ini yang umum, ini yang fashion, ini yang teknologi. Pak, saya suka teknologi. Nah, kita coba. Sinode-nya yang teknologi blog. Coba kita import. Nah, dia ada ngasih tahu nih. Katanya, eh, kami akan meyakinkan kalian bahwa website kita akan terlihat sama lah seperti demo website, demo temanya. Katanya ini biar kita nih lebih gampang untuk memodifikasi kontennya daripada bikin dari awal. Nah, yakinkan bahwa katanya discourage nih apa ya, si Amanda nih tahu jago nih apa artinya discourage nih. Apa artinya Amanda? Oh, Discouraged. patah hati. Masa patah hati artinya ya? Cuekin lah. Intinya kita diyakinkan dulu udah siap, pastikan koneksi internet juga connect, baru kita confirm. Nah, tunggu sampai selesai. Jadi saya ulangi, sinode yang teknologi blog itu silakan kalian klik import. Tunggu importingnya. Tunggu aja ya. Nah, yang saya pun nunggu nih. Saya tunggu sambil ngecek absen. Lailatul Laila. Iya. Ada apa? Lagi di sini ada Pak. Oke, terus? Aku bilang Bapak bisa bantu keluar masuk. Oke, tak apa-apa. Ya, Ada Bapak aku. siapa? Dia ada keluar masuk. Manda yang mana? Ini Pak. Nah, kan kalian dua beradik loh. Udah ngaku dari awal. Yang orang ketiganya mana? Itu mobil siapa yang kalian naikin loh? Kami ikut kamu. Makasih Pak. PL-nya sebut. Oh, ajak Christine juga. Biar sama semua. Biar sama semua. Kembar 4 itu orang. Oh, lah. Jangan lupa minta makan dengan Pak Helmut ya. Iya, semoga sukses. Ya, Afgar, Tahmi. Siapa? Dela Novitasari yang nggak ada nih. Oh, ada. Si Dela Novitasari udah ada. Bagaimana yang lain sudah? Ini lagi Pak. Hah? Apa lah deh? Oh, nggak muncul. Adi Pak. Hadi. Siapa namanya? Adi Pak. Handi. Mana yang ngomongin? Andi. Oh iya, Andi. terima kasih Andi. Nyaris ketinggalan si Andi. Nah, ini orang-orang yang belum nih. Ada nggak yang lain? Namiku Ade lupa. Tuh siapa yang ngomong nih? Sini Pak. Oh, sudah. Intinya ini yang sisanya. Fitri Damayanti. Ya. Udah. Reselan itu beda deh nih. Relita ada, Risela tidak ada. Oh, Relita sudah ada. Nia Julianti ada. Lena tidak ada. Oke, kita lanjut dulu. Hasilnya apa tadi? Nah, kayak gini ya. Imported. Yang kalian apa tulisannya? Import valid ya? Ada nggak yang import valid? Ya, dicuekin. Sama apa kayak Bapak? Oh, ya, berarti berhasil semua ya. Berhasil Pak. Bagus. Ya, ini kenapa nih resellernya? Oke. Keren. Si Gary nih mewakili nama kampus ya. Berarti si Gary izin. Si Risela izin. Oke, kita lanjut lagi. Yang normal, kalau koneksi internetnya stabil, dia biasanya imported. Tapi kalau import valid, kayak saya di lab 4 tadi itu import valid tuh, ya penyebabnya salah satunya koneksi internet kita kembang-kempis. Nah, Pak, ada nggak cara instan biar yang kami ini bisa menggunakan yang Bapak juga? Sebenarnya ada. Kalian tinggal menggunakan yang saya punya ini di HTDoc,
SI5A. Nah, di sini ada WP Content, ada namanya Themes. Folder yang kita gunakan itu apa namanya? Synode kan? Ini yang pertama. Si Themes-nya mesti kalian gunakan juga. Yang kedua, kalau dia ada nginstal plugin, tambahan plugin di sini, mesti digunakan juga Theme Grill-nya. Yang ketiga, menggunakan export import. Lumayan ribet lah intinya. Lumayan ribet, tapi biar bisa ya kita mesti pakai export import seperti ini. Exportnya apa? Nah, semua unduh baru ditaruh. Tapi paling enak yang saya di backup dulu, kalian taruh hasil backup saya ke htdoc kalian. Udah, tinggal dipakai sama database-nya. Nah, itu solusi jika dapat koneksi internetnya yang tidak nyaman atau tidak mengenakan. Nah, pastikan yang tadi itu sudah berhasil diimport. Mana dia? Demo import status. Ini udah nih intinya nih. Jika sudah, nah, maka ngapain? Coba klik tampilan tema lagi. Bareng. Oke, sudah katanya. Berarti nggak ada lagi tulisan yang tadi tuh. Ya, nggak ada lagi tulisan yang demo mulai-mulai dari itu. Nah, kita mesti ngapain nih temanya? Kalau sudah, coba balik ke halaman front end-nya, di reload. Lihat apa perbedaannya. Sekarang yang Synode. Yang kita pilih teknologi. Nah, ada angka-angka, terus banget, tuk. Oke, terus ada apa lagi? Ada begini begitu. Saya nggak pernah ngupload Pak, yang begini-begini kok muncul. Nah, itulah bahwa hal inilah yang disebut demo kontennya. Ya. Oh, cemtu, adanya cemtu. Ya, kita nggak pernah ngupload gambar laptop nih, kita nggak pernah ngupload gambar iPhone, Xbox-nya nggak pernah, tapi tiba-tiba ada di kita. Taunya ada di kita gimana sih taunya? Ya nggak, kita lihat nih. Saya cuma ngeliat aja di sini, bener nggak dia ada di upload? Hah, ini cewek Sestri Amanda Monica kemarin ya. Ini juga ini. Nah, kita lihat. Bener nggak alamat dia ini sekarang di localhost? Saya coba cek. Jangan-jangan dia masih online kan tadi kan? Nah, ini alamatnya di localhost nih. Di 2018 08 ternyata lokasinya. Berarti bener tadi saya udah buka di sini. Ya, akan tetapi saya buka 2021, harusnya 2018. Nah, 08. Nah, ternyata inilah gambar-gambarnya. Berarti kontennya itu ya dia ngambil dari hasil orang yang bikin di tahun 2018 bulan Agustus. Dengan ada gambar-gambar Xbox, ini gambar begini ya. Nah, Xbox yang tadi ya. Itu ceritanya. Jadi kita menggunakan demo konten yang sudah dia pernah bikin. Untuk apa tujuannya? Ya biar tampilan webnya semirip mungkin dengan yang dia demoin. Nah, ini udah terjawab nih, udah berhasil kita ngambil. Berikutnya ngapain? Berarti kalau udah berhasil install tema, nah kita cek. Ini kan temanya kebetulan Synode dengan kita import. Usahakan tombol one click importernya tadi atau demo content importer itu kalian klik. Kenapa? Ya tujuan akhirnya tadi supaya apa? Semirip mungkin dengan previewnya. Ini kayak gini. Nah, ini kan udah dapat nih tampilannya. Udah menarik lah kita lihat ya. Kalau sudah, terus bagaimana? Lihat. Setuju nggak kalian dengan tampilan seperti ini? Kalau tampilan seperti ini dibilangnya berapa kolom? Dibilangnya berarti 2 kolom. Ini kolom konten, ini kolom navigasi. Nah, kalau kita lihat, oke ada Franco Scale, ada ini, ya tetaplah dia ada 2 bilah intinya. Bilah kiri, bilah kanan. Bilah kanan ini set bar kanannya. Dan di footer ada 4 bilah lagi dibagi 4 kolom. Nah, udah cocok belum kayak gini? Aduh Pak, belum puas Pak kata kalian kan? Saya mau nyoba nyari yang lain aja. Nah, berarti kalau koneksi cepat, tampilan tema tambah baru, boleh cari yang lain. Ini baru dihitungnya 1. Tapi sebelumnya nyari yang lain, tunggu Pak, saya belum mau menyerah. Saya suka teknologi, belum tentu nyari berikutnya lebih baik dari ini. Boleh nggak? Boleh. Berarti kita coba ke tampilan, sesuaikan. Bareng ya, tampilan sesuaikan. Apa yang bisa dilakukan disesuaikan ini? Nah, nanti ceritanya sesuaikan ini munculnya mirip dengan tema lain juga.
tapi belum tentu 100% sama. Dia hanya mirip, tapi belum tentu sama. Sekali lagi, kenapa? Ya memang kayak gitu, beda tema, beda penanganannya. Oke, beda tema, beda penanganan, tapi cara pakainya mirip. Nah, yang ini ada perubahan lebih baru nih, saya close aja nih. Nah, yang mau saya lakukan, saya nyoba ini ya, di atasnya saya coba edit nih. Jadi dari tombol edit, ini cara instannya sambil melihat layoutnya. Lihat semua lokasi, menu, primary, sama header top. Berarti yang di atas ini namanya untuk menu dong, header top. Ya, kalau saya syuting, support documentation block. Ini dia, support documentation block. Oke, saya ulangi. Berarti tadi kan dia ke sini. Coba kalian klik pensil yang di atas. Jadi ini sambil melihat, sambil ngedit. Silakan diklik pensil yang bagian support. Nanti yang paling atas ini namanya header, selalu header top. Berarti header top. Yang primary yang ini nih berarti yang home laptop. Header top disunting menu. Nah, di sini ada support. Berarti kalau kita mau ganti, nah URL-nya masih di time grill. Kalau kita ngeklik kebukanya alamat ini nih. Berarti kalau kita mau support tuh kontak kalian keluarnya misalnya. Bisa kayak gini nih. Nih ya, contoh WA.me/62 nomor handphone kalian. Nah, ini kalau saya enter, nah keluarnya begini nih. Nah, berarti ini chatting ke nomor saya. Jika kalian mau kayak nomor kalian, berarti ketik ya. Nah, kayak gitu. Silakan. Pura-puranya untuk yang ini. Nah, langsung dia terhubung ke nomor WA kita jika mengklik bantuan. Oh, saya agak kurang ini bahasa Inggris. Saya ketik bantuan aja, boleh nggak? Boleh. HTTPS WA-me 62000852 itu kosong. Silakan ikutin, kasih nomor handphone kalian. Nanti kita coba. Ujung sini nggak usah. Nggak usah. Udah. Supportnya kasih bantuan. Jika sudah, kita coba terbitkan. Kita terbitkan, ini kan udah berubah nih. Kita coba lihat di front end-nya sekarang. Di reload. Nah, bantuan ada ya. Bantuan di atas tadi. Nah, coba diklik. Apa yang terjadi? Klik. Nah, benar kebukanya WhatsApp. Ya, nanti dia terhubung ke nomor kita. Jadi orang mau chatting dengan kita, dia tinggal continue to chat. Kayak gitu ya. Oke, harusnya bisa. Nah, berarti kalau kita ninggalin ini, kita udah ada nih barangnya. Bisa satu bantuan. Aman yang ini. Dokumentasi nih. Nah, dokumentasi ini misalnya kalian mau ke link Google Drive kalian, tinggal ditaruh lagi. Ya, dokumentasinya dokumentasi apa? Atau misalkan bantuan udah, ini apa lagi ya? Instagram misalnya kalian taruh, boleh juga kayak gitu. Instagram. Alamat Instagramnya apa ya? Tinggal buka aja alamat kalian apa. Instagram. Nah, misalnya kayak gini. Tinggal kalian taruh lagi. Bebas nih. Silakan taruh yang kalian. Nah, jika udah, ya udah diterbitkan. Perubahannya tinggal kita terbitkan. Blog itu isinya apa? Sama kayak gitulah intinya. Tinggal diklik. Ini kebetulan link semua. Oh, aku udah mau yang punya dia nih, kalian bilang kan. Alamat Facebook saya aja misalnya. facebook.com. Udah. Tinggal kita terbitkan untuk perubahan ya. Jadi setiap itu nggak harus sama persis linknya dengan saya ya, tapi yang penting kalian tahu. Nah, kalau sudah sampai ini ada pertanyaan nggak? Mau nambah baru berarti tambahkan item. Nah, nambah apa di sini? Sama nambah taut tersuai namanya. Ada nggak taut tersuai di sini kan? HTTPS apa? www Atmaluhur web
nggak usah lah webnya. Atma Luhur. Nah, tambahkan ke menu. Berarti ada web Atma Luhur. Ya, di sini ada Atma Luhur. Ya kayak gitulah caranya terbitkan. Berarti yang kita lakukan ini bikin menu namanya. Bantuan Instagram Facebook Atma Luhur. Saya kecilin dulu. Mana deh mau kecilin? Nggak bisa dikecilin. Tunggu. Oh, udah. Nah, kita reload. Berarti bantuan Instagram Facebook Atma Luhur. Ada semua di sini. Ya. Udah ceritanya kayak gitu. Kita bisa link. Oh, kebetulan menu yang sekarang ada dua menu. Menu yang top header dan menu yang primary-nya, menu utamanya. Nah, inilah barangnya berarti. Tergantung kalian mau manfaatin untuk apa. Ya. Lokasi menu top header biarin. Udah. Udah selesai, kita tekan back. Bagian atas nih pura-puranya selesai. Yang barusan kita lakukan ini namanya custom menu. Pak, saya nggak mau home laptop, mau ganti yang lain. Kebetulan memang teknologi yang saya gunakan, teknologi yang kayak gini. Tapi teknologi bermain game, misalnya kacamata 360, misalnya sarung tangan itunya, misalnya entah itu entah ini. Saya coba lihat ya. Kalau nggak salah ada contoh untuk game. Nah ini nih. Kita coba lihat bentar. Jadi ini ceritanya udah zaman keberapa nih. Nah, orang bisa main masuk ke dunia virtual. Nih, kayak game kalian pasti tahu lah, tapi kita sendiri yang mainin. Nah, mereka cukup main pakai alat. Nah, kayak gini nih. Ada di dunia virtual, tapi secara fisik ya orangnya ini. Terus mana dia pakai alat? Kita coba lihat. Mana yang menggunakan alat ya? Ini orang-orangnya. Nah, ini gambarnya. Iya. Sebelumnya, Ada ini apa? bisa kasihnya saya jelas, soalnya saya lagi di jalan Pak, mau pergi. Siapa? Christina Pak, Kenapa Kristina? izin kalau misalkan sinyalnya jelek. Oh Pak, iya soalnya iya saya mau Kristina. pergi. Nggak apa-apa Kristina. Hati-hati di jalan ya. Ya Pak, Iya. Salam sama Cindy. Hati-hati ya. Mana ya tadi tuh ya sampai lupa. Saya mau bikin. Nah ini nih. Ada alatnya gini, terus ada sensornya segala macam ya. Pokoknya kalian tonton lah, inilah gambarannya maksud saya tuh. Nah terus ada bajunya, seragamnya kayak gini. Dia bisa merasakan sentuhan yang ada di game langsung di stimulus ke tubuhnya dia. Tuh misalnya ya, ada gadget ya. Apa yang mau saya bilang? Misalnya kita mau bahas tentang teknologi, kita mau ganti ya. Misalnya teknologi game itu boleh juga kalian taruh semua. Menu-menunya ya kalian sesuaikan. Oh, untuk kacamatanya misalnya kita bisa lihat ya kayak Digimon, oh bukan Digimon, Pokemon Go di real nggak kelihatan ada Pokemon di situ, tapi secara menggunakan aplikasi yang ada di handphonenya pakai kamera, ya tiba-tiba ada Pokemon yang tampil di situ. Nah, itu yang AR-nya, augmented reality. Jadi kalian bisa sambil melihat, kalian bisa posting berita-berita itu untuk UTS ya, bukan berita ya, ibarat artikel tentang game-game yang sekarang yang menggunakan ya pemanfaatannya udah teknologi tingkat tinggi. Oke. Untuk inspirasi sih boleh sambil nonton film tadi Ready Player One namanya. Nah, kita lanjut. Menunya sudah yang kita lakukan ini custom menu. Sampai ini kira-kira ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum. Oke, Naru, selamat datang. Pak, Pak, Ya, Pak Yu. iya. Izin Pak, saya Rezapan Happy Pak, Silakan. 021. Iya, kenapa? Ada kegiatan dari Menwa Pak, jadi panitia Diksar. Oke, silakan. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama.
Silakan. Ada lagi orang lain? Sri Rezeki. Sri Rezeki tidak ada. Fitri Damayanti, Faris. Hadir, Pak. Iya ada. Faris tidak ada. Sri ada. Mana itu nama dia ini ya? Faris tidak ada. Derma tidak ada. Habis ya tidak ada. Ulfa, Yolan. Kalau ada bersuara ya. Ulfa dan Yolan. Tidak ada. Lanjut. Saya mau ngapain tadi? Udah tentang menu kira-kira ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya lewatin. Yang barusan kita lakukan ini namanya custom menu. Nah, kalau kita mau ngubah yang home laptop ya inilah barang-barangnya nih. Kita tinggal ubah. Oh, berarti kalau dia pakai kategori ya bagusnya kategori. Jadi bahasnya laptop semua nih. Laptop kategori di postnya laptop semua. Oh, laptop untuk gaming bagusnya apa? Nah, mending kalian ngambil salah satu topiknya itu. Tentunya antara mahasiswa tidak boleh topiknya sama. Nah, makanya nanti kalian duluan boleh request topik. Pak, saya suka jualan apa tuh namanya ya? Cuca misalnya. Nah, saya boleh nggak pakai topik itu? Boleh, silakan. Olahannya apa aja? Lapcong misalnya kayak gitu, saucu boleh ditambahin. Cara mengolah cuca berikutnya ini gambarnya begini. Nah, itu kan jadi sebuah web juga. Nanti tinggal menyesuaikan. Lanjut intinya. Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Menu udah. Berarti yang atasnya udah. Coba sekarang pensil yang kedua dekat tombol C nih, dekat C. Huruf C. Diklik. Oh, ternyata itu dibilangnya logo. Ini ya. Yang ada C nih. Diklik. Oh, itu logo. Terus judul situsnya ini. Berarti kita ganti. Kalau mau situsnya contohnya Pro Gamer EVOS jagoanku, apalagi ya selain itu ya, apalagi Dita selain EVOS tidak tahu dah ya kita ada EVOS Pakai S, Pak. salah ya berarti ya. Pakai S, Pak. Oh, RRQ satunya. Iya, terima kasih. Iya, EVOS jagoanku. RRQ idolaku. Nah, pura-puranya gitu ya. Tampilkan. Apa tampilkan? Keluar nggak? Oh, ternyata keluar. Silakan ya. Kebetulan kita coba ya kasusnya kayak gini. Nanti tema-tema yang lain mirip. Walaupun nggak 100% sama. Tapi mirip cara-cara pakainya. Jadi yang mau saya sampaikan. Silakan dicoba, jangan takut salah. Nah, kalau mau ganti logo, berarti nanti kalian desain aja di Photoshop, PNG. Ya, tinggal kalian taruh di sini mau logonya apa. Kalau logonya kegedean, umumnya dia jadi terlalu gede ke bawah nanti udah nggak cocok. Jadi sesuaikan aja space logonya dengan tema ini. Ya, harusnya tinggal dicoba. Kalau mau ini ganti logo. Jika sudah, yang saya bilang di awal fav icon itu adalah ini favorit icon ya, ikon situs. Nah, kita coba tambahin untuk icon situsnya. Contohnya di sini adalah, nah, foto dia nih, mantep nih, foto Della Priska nih. Tuh, cantik banget kan? Nah, kita mau ngambilnya jadiin foto gimana? Tekan print screen. Boleh dicoba ya print screen. Di keyboard ada tombol print screen, buka yang namanya pen, pastein, di select, oke kayak gini ya kurang lebih ya, di crop, oke. Nah biar lebih cantik misalnya kita tambahin dia blast on pakai beginian misalnya, pink lah. Gak keluar. Oh udah tuh, udah keluar. Nah jadi kayak ini. Udah. Ya kalau sudah, coba disimpan. Nah taruh di folder kalian. Misalnya SI 5A, pertemuan kelima. Namanya Della misalnya. Udah.
Kalau udah, logo ini mau kita gunakan sebagai favorit icon. Favorit iconnya yang ada di atas ini. Yang kita lihat Google G ini, T, ya ini nih fav icon. Terus cara pakainya gimana? Berarti kita ganti gambar. Nah, boleh pakai ini juga, boleh pakai ini juga. Tapi saya mau upload yang baru. Dela ini saya upload. Saya lepas. Nah, udah dipilih, tinggal kita pilih, tinggal kita potong, udah dapet nih fotonya. Tinggal terbitkan, ya, udah dapet. Di sini Ctrl Shift R aja, Ctrl Shift dan R, reload, full reload. Harusnya kalau benar dia ikut berubah nih, ya aman. Berarti fav iconnya udah ngikutin, oke. Nah, ini juga programmer Evo Jogogon RRQ idolaku. Entah apa maksudnya, pokoknya udah lanjut. Nah, jika sudah, yang maksud saya ini nanti di UTS juga ada judul situsnya yang sesuai tema atau topik yang kalian pilih. Slogannya juga ada, saya minta nanti. Slogannya kalian asal pun tidak masalah, asal jangan isi basing-basing kayak gini. Maksudnya asal tuh dibebaskan. Ya, yang penting kata-katanya nyambung. Oke. Asal tuh bukan ketik ASDF kayak gitu ya. Jadi diisi apa? Bahas tentang game. Nah, misalnya game. Jika sudah, oh ini udah nih Pak. Pensil-pensil ini ternyata ada fungsinya. Yang ini untuk apa ya? Oh, ternyata menu. Ya berarti kalian tinggal klik aja kayak gini. Dia ini menu primary yang sebaris ini. Sunting. Download sampai download. Terakhirnya ini yang belum kita coba ya, logo itu entah ada di mana dia. Nah, kita coba opsi menu, tambahkan tiket top menu. Udah, tinggal sama aja kayak tadi. Udah ada kita bahas untuk yang di atas ini. Harusnya aman. Sampai fav icon, kira-kira ada yang mau ditanyain? Fav icon yang di atas ini. Kita udah bahas yang namanya nginstal tema, cara pertama. Kemudian menyesuaikan tema ini, custom untuk tema, custom theme. Terus ada namanya custom menu, ada namanya fav icon. Nah, itu yang udah kita lalui tadi. Adakah pertanyaan? Sampai ini dulu. Jika tidak ada, kita mau lanjutin. Nggak ada. Apa kabar anak-anak? Anak-anak, apa kabar? Kenapa pada diam? Apa masih mau tidur-tiduran? Apa Denny bakal berpengaruh apa Denny Ramli? Halo Pak. Hah? Denny liburan Pak, Denny liburan. Oh, liburan kemana Denny? Saya kedengar Pak. Oh lah. Yang lain aman ya harusnya ya. Aman Pak. Oke, terima kasih. Mari kita lanjut. Jika tidak ada, kita lanjut. Nah, berikutnya opsi tema. Kita mulai dari ini. Kalau tadi kan kita main pensil. Oh, kalau mau ngedit-ngedit, berarti bisa ya dari pensil-pensil bisa jawabannya. Kalian tinggal ini. Pak, saya ngeri kalau ada langsung login admin di sini, Pak. Gimana meta ini mau diganti? Tinggal diklik. Berarti kita singkirkan. Biasanya kata-katanya kan kalau nggak hapus, delete. Nah, ini singkirkan. Nanti dia nggak ada di situnya. Nyimpannya terbitkan ini. Jadi dia udah sangat gampang di otak-atik nih. Nah, kita balik. Opsi tema, mulai dari opsi tema sosial. Nah, ternyata yang link di atas tadi inilah barangnya. Berarti kalau kita mau upgrade, silakan kita ke opsi tema sosial Facebook, silakan diklik. Nah, malahan ada beberapa nih Google Plus segala macam. Keren berarti tema ini. Udah lumayan keren nih. URL media sosial. Jadi tujuan kalian nanti adalah kapan nyari pemilihan tema yang cocok tuh adalah
setelah selesai nyoba custom tema kayak gini, tapi udah kalian merasa maksimal, tahu-tahu aduh tidak memuaskan masih, ya otomatis itu mesti ditinggalin dan nyari yang berikutnya. Tapi kalau ada tema kayak gini, saya lihat pun menarik tema yang sekarang nih. Jadi kita tinggal masukin URL Facebook kita, berarti kalau namanya URL ada HTTPS-nya. Ya tinggal alamat Facebook kita itulah yang ditaruh. Nah nanti berarti link ke Facebook. Ah Twitter nggak punya kata kalian kan. Instagram ada nggak? Ada. Tinggal kita manfaatin. Kalau sudah, LinkedIn apa lagi Pak? Saya nggak punya juga LinkedIn ini. Punyanya apa? YouTube. Kata kalian, keren kan kalian. HTTPS. Nah, misalnya gitu. Udah diisi semua. Pak, mau lagi Pak? Kurang. Ini bukan binaragawan ya. Istilahnya banyak media sosial saya, kalian bilang kan. Mantap. Nah. Oke, kita lanjut ya. Si Faris izin bantu ortu. Nah, ini belum hadir berarti. Kita lanjut. Pak, saya mau nambah lagi media sosial saya selain Facebook, Instagram, YouTube, saya punya lagi. Silakan ditambahkan. Tinggal kita cari ikonnya. Gratis tapi udah menyediakan banyak kayak gini, udah mantep nih termasuk nih. Ya, jadi untuk yang berbayar biasanya mereka minta cuma nyediain 3, tapi untuk berikutnya mereka minta berbayar. Nah, kalau yang ini misalnya kalian punya juga blogger misalnya. Blogger saya adalah misalnya udah selesai. Jangan lupa terbitkan. Nah, udah muncul di sini. Di reload pun harusnya udah muncul. Nah, tinggal orangnya klik, nanti keluarlah Facebook. Nanti keluarlah Instagram. Oh, salah ini. Instagram.com. Salah alamatnya. Terus ada YouTube misalnya. Salah juga. Oh, yang saya juga. Terus ini blogger yang pelabuhan WordPress. Nah, harusnya kayak gitu. Tinggal kalian manfaatin. Udah mantep lah ini. Tinggal kalian menyesuaikan dengan yang kalian. Oke, ini tandanya yang bikin kalian maksudnya. Sampai media sosial ini, kira-kira ada pertanyaan cara pakainya? Jika diam, saya anggap nggak ada. Saya lewatin. Sekarang, coba ke header. Ada menu. Adakan bar header atas. Berarti yang ini kan? Kalau tidak diadakan, tidak ada yang di atas ini. Coba kita lihat. Nah, nggak ada. Wah, lebih keren ada. Kata kalian, iya dong. Nah, kita tambahin ini berarti ya. Kemudian, menu yang ini. Kontak. Nah, yang kanan ini. Berarti kalau mau ubah-ubah, ini dong, kontak ini dong. Iya, coba kita manfaatin. 0717, misalnya 433 506. Berubah. Oh, mantep. Atma Luhur. Kalian pakai email kalian misalnya. Udah kayak gitu ya. Jadi emailnya ini, nomor teleponnya ini. Kemudian header melekat. Header melekatnya apa pula ya? Kata-katanya kadang memang membingungkan, tapi dicoba aja, dimatiin. Apa yang membedakan nanti? Apa tuh yang membedakan? Kayaknya nggak ada ya. Nah, biarin aja kalau nggak ada. Terus letaknya dia bilang kayak gini. Kalau kita ganti rata tengah, apa yang terjadi? Weh, Pak, kata kalian kan. Nah, berarti ini logonya bisa lebih gede di sini. Nah, ini layout media sosialnya udah diganti. Pencariannya di silakan kalian pilih yang menurut kalian bagus. Intinya itu. Silakan dipilih yang menurut kalian bagus. Nah, contohnya yang kayak gini nih lah.
kita bisa ngatur layout. Ya tema yang baik tuh yang menurut saya adalah tema yang kayak gini. Bisa kita custom tapi masih levelnya free. Oke, lanjut. Oh, saya mau gini aja lah Pak, agak beda misalnya, boleh. Pencarian yang ini ya, untuk nyari konten di webnya. Jika sudah terbitkan, sampai ini kira-kira ada pertanyaan? Selama diem, saya anggap nggak ada ya. Selama kalian diam aja, saya anggap udah ngerti dan tidak ada pertanyaan. Nah, kalau sudah, warna. Oh, warna ini bisa diganti ya. Warna utamanya biru. Berarti warna biru ini biru gini. Biru. Ya, kalau dilihat cuma satu itu sih birunya. Sama ini nih, biru itu. Nah, nggak ada yang lainnya. Berarti kalau saya ganti, nanti jadi merah. Saya terbitkan. Ya, tombol ini doang yang jadi merah. Nah, sama warna linknya. Link hover. Yang lainnya tetap biru. Bisa diganti seperti itu. Silakan. Jangan takut salah. Nah, post slider. Post slider tuh ceritanya yang ganti-ganti, gambar ganti, slide bisa kayak gitu. Tapi di sini dia mana nih, nggak ada nih, belum nampak. Kenapa? Bisa jadi ya postingan kita, jadi bisa kita ganti jadi latest post yang terakhirnya. Apa sih yang terjadi? Nggak ada perubahan kan? Nah, belum nampak, mungkin karena kita juga belum ngasih postnya yang ada gambarnya. Jadi untuk slider umumnya perlu post yang memiliki gambar andalan atau minimal di dalam postnya ada gambar. Terbitkan. Nanti kita balik lagi aja ke situ. Breadcrumbnya apa? Ada kan, biarin aja nih. Ini yang menarik lagi dari tema ini. Walaupun saya basing-basing pilih juga, ini yang menarik ternyata. Jadi tata letak situs, dia bilang di sini untuk web kita kan, dia satu kolom nih. Tapi kalau kita lihat kan ada bagian right sidebar-nya. Kalau saya ubah, apa yang terjadi nih di situs ini? Kita lihat. Ternyata di sini sama, nggak berubah. Tapi pasti ada dia menggunakan yang seperti ini. Nah, kapan coba kita terbitkan nih? Kalau di sini kan nggak terlalu kelihatan nih. Ini layout webnya. Kalau ini full screen, kalau ini ada jarak di kiri kanan. Kita coba lihat. Ini kan full screen. Saya coba reload. Nah, dia ada jarak kayak gini nih. Nah, dibandingin yang sebelumnya dia full. Kalau ini di dalam. Iya, Pak. Silakan. Ya, ini ya, kiri kanan ada jarak. Udahlah kayak gini berarti. Oke, Pak, lebih mantap kayak gini lah. Jadi nggak full. Sip. Nah, tentuin. Tata letak arsip blok. Arsip blok tuh baru kita bisa klik arsip kan kayak gini nih. 2018 pura-puranya. Satu kolom kan yang ini nih. Tentang Microsoft nih. Nah, jika kita mau menyesuaikan tentang arsip blok, mau posisi kiri atau posisi kanan, misalnya kayak gini, saya terbitkan. Saya reload. Jadi lebih enak posisinya kiri kanan kayak gini. Admin area dan set preview. Reload. Nah, ini yang dibilang udah bentuk dua kolom, di mana navigasinya di bagian kanan, di sininya bagian kirinya adalah kontennya. Jadi kalian sesuaikan aja maunya gimana. Post tunggal lagi postnya dibuka misalnya. Tata letak halaman page-nya lagi dibuka gimana. Nah, kalau mau seragam semua kayak gini. Tata letak situs kayak gini. Atau mau full screen balikin lagi bebas. Kira-kira untuk layout ada pertanyaan? Gak ada ya. Kalau ada tanya ya. Nah, yang ini udah berubah nih. Kok gak ada lagi Pak gambar-gambar nanti Agi bagus ada gambar. Iya, sekali lagi kalau mau ada gambar, kita mesti punya gambar andalan. Kita coba buktikan ya. Kencan pertama AM di negeri Sakura. Kita coba balik ke situ. Ini berarti saya close. Ini kalian jangan takut salah ini. Dicoba aja. Udah terbitkan sambil lihat hasilnya. Udah terbitkan sambil lihat. Saya coba balik ke kencan pertama dengan AM. Post semua post.
Nah ini saya syuting, kan memang ada fotonya, tapi kok nggak tampil Pak di sini nanti. Saya klik home, mana tombol home nih, home. Nah, yang ini kan gambar apa nih namanya nih? Gambar yang Google tadi ya. Berarti yang tadi belum ke save dong yang tadi. Tidak tahu apalah. Ya, ada lagi tadi tuh. Padahal kita mau lihat AM. Tapi yang maksud saya kayak gini nih. Gambar unggulan atau gambar andalannya kita tetapkan. Kalau tentang AM ya ini misalnya. Silakan. Nanti saat di preview yang begini, yang ganti-ganti tadi itu belum ada fotonya, nanti dia ada. Nah kebetulan ini nggak ada nih. Salah pilih saya ini, kok time drill ya. Nah ini nih harusnya nih home-nya nih perlu kita ganti nanti di custom menunya biar buka halaman SI5A. Diklik. Nah ini ada nih ya. Pantesan dari tadi lihatnya beda kan, ternyata home-nya ini udah buka website penyedianya. Nah kita lanjut. Berarti ini udah tampil Pak, bener Pak si AM. Nah caranya adalah dengan menambahkan gambar andalan. Tiap tema pasti ada nggak Pak yang begini? Belum tentu ada. Pelurus rambut rontok. Saya balik. Pelurus rambut rontok. Mana pelurus rambut rontok ya? Nih, pelurus rambut keriting tadi itu. Iya, rambut keriting, rambut kering. Nah, berarti saya tinggal ngambil. Nggak saya, di sini saya insertin catoknya. Berarti saya mau nambah di sini, saya cari gambar andalan. Nih. Saya perbarui. Saya tinggal reload. Nah, selesai. Kalau mau ada gambar kayak gitu, oke lah, menarik di Tahero kan. Nah, udah kayak gitu. Sampai ini ada pertanyaan tentang gambar andalan. Sekali lagi beda tema, dia beda. Belum tentu kalian nambahin gambar andalan ada thumbnailnya. Kebetulan yang sekarang ini support ya. Ada apa tadi mau nanya? Enggak. Saya lanjut. Tidak, Pak. Oke. Tidak. Siap. Saya lanjut. Tidak, Pak. Kita lanjut ya. Tampilan sesuaikan lagi. Tadi itu opsi tema udah sampai mana tadi itu? Bukan ini. Tata letak tadi itu harusnya udah aman. Nah, tinggal kalian coba back. Tipografi ini tentang hurufnya biasanya, jenis hurufnya tinggal diganti. Pak, kata-kata kan saya suka monospace. Monospace itu apa tulisannya? Tinggal kalian lihat review. Kayak gini lah Pak. Saya suka yang renggang-renggang kata kalian. Aduh, sans serif lah Pak. Saya suka menjadi serif kata kalian. Dulu cita-cita saya menjadi polisi. Terus apa? Mau miring-miring Pak. Saya suka yang miring kata kalian. Nah, kayak gini lah Pak. Tapi ingat ya, sebaiknya cari yang tulisannya mudah dibaca. Jangan iseng, maksudnya ya reguler aja, regular. Display. Udah, tinggal tunggu preview, udah selesai. Nah, di situ ada hidung babi tadi itu udah selesai terbitkan. Udah, back tipografi huruf, arsip blok. Gaya bloknya bisa ditentukan pula ternyata kayak gini kan. Coba kita lihat di halaman depan tadi. Kita reload. Bener nggak kayak itu bertumpuk-tumpuk tadi? Ini yang mana lagi nih ya? Inilah dianya. Gaya blok. Ini entah apa. Nah, pura-puranya udah. Yang ini kalau kita ubah. Apa yang berubah? Recent post. Nggak ada yang berubah. Kalau ini kolom post 32. Kalau drop cap udah tau lah hawalannya nanti jadi huruf kapital misalnya. Nah, kita terbitkan lah. Berarti kalau belum muncul di sini, kita saat reload kan nggak ada tuh. Berarti cari di postnya. Postingan kencan bersama AM.
kencan bersama M. I indahnya. Nah, di I-nya itu dia drop cap. Ya. Timpa menimpa tadi itu mana jadi yang ini ya? Belum ketahuan juga. Oh, di arsip. Berarti kita cari arsip. Klik arsip November. Karena cuma satu, dia nggak bertimpa. Oh, ini banyak nih. Ada foto, ada drop cap, dan seterusnya. Berarti yang terbesarnya ini, yang kemudian ke bawah. Intinya kalian tinggal dicoba aja nih. Kalau ini apa yang berubah? Saya coba terbitkan. Karena konten kita kan pendek-pendek kemarin tuh, jadi dia nggak terlalu bisa dilihat. Nah, ternyata bisa begini. Dia bisa menyesuaikan dengan kolom-kolom ini. Berarti dia ada 3 konten untuk arsipnya. Ya, bagusnya yang bentuk kayak gini lah nanti. Ya, kebetulan kita cuma ada 3. Memang sedikit kontennya. Thumbnail, judul, footer. Ya biarin yang ini udah. Pack juga biarin. Post tunggal biarin. Post reborn biarin, nggak bisa diganggu gugat lagi. Nah, footer juga. Oh, dia bisa dark mode sama light mode-nya. Terbitkan. Saya reload. Nah, ini tadi tuh hitam harusnya sebelum di reload, terbitkan. Nah, udah, berarti yang sukanya mana? Nah, kayak gini lah Pak, ada kontrasnya. Oke, silakan menggunakan yang ini. Yang mau saya bilang lagi, sekali lagi, belum tentu di tema lain barangnya ini sama juga dengan yang ini. Belum tentu. Jadi, sesuai temanya. Kalau saya lihat sih, tema yang sekarang pun udah lumayan menarik. Ya, identitas situs ini udah tadi, warna udah, headernya berarti kalau gambar header yang di atas nih mau gambar apa, tambahkan gambar baru yang agak memanjang, gambar Microsoft nih, bisa nggak kira-kira? Kegedean nggak ini ya? Kalau malah menghancurkan, sebaiknya kita sembunyikan. Kita lihat aja dulu apa keluarnya. Oh, ternyata dia di sini header title-nya bisa kita taruh. Intinya ramai webnya. Boleh nggak? Oh ya boleh aja lah, taruh lah intinya. Nah, di sini kalau layout-nya misalnya begini, kita tentuin. Sekali lagi dicoba aja, jangan takut salah, ya. Oh, di sini bisa diganti. Selamat datang Galawar, misalnya kalian bilang gitu lah, Galawar. Ayo rame-rame kunjungi web ini, pasti nggak nyesel. Daftar misalnya. Nah, setelah daftar, tombol daftar untuk masuk ke link mana misalnya, https. Pura-puranya daftar ini kita untuk web kita, nanti buka halaman daftarnya aja, pura-pura. Nah, tapi sekarang sih nggak bisa diklik. Daftar. Dah. Tinggal kita terbitkan. Tinggal kita reload. Nah, nanti home-nya perlu banget kita ganti nih, karena home-nya nih masih ke Tengrill. Cara gantinya biar cepat aja nih ya. Kita bisa dari sesuaikan, bisa dari tampilan menu, sama aja. Bisa dari tampilan sesuaikan, ya, atau tampilan menu, sama. Tadi itu ada header top, berarti yang ininya kita ganti ke primary utama. Yuk, penting nih, disamain aja. Tampilan menu, custom menu itu bisa juga dari sini. Pilih menunya adalah primary, dipilih. Tampilan menu primary dipilih. Nah, yang ini, yang home nih, perlu kita edit menjadi alamat, ya alamat web kita. Halaman utamanya apa? Balik ke dini, yaitu indeksnya. Ambil home, saya mau ganti beranda misalnya. Pak, website saya ini banyak bule pengunjungnya. Ya boleh, home-nya tetap kalian pakai home. Kalau sudah, simpan. Silakan dilakukan ya. Yang saya lakukan nanti, tampilan menu yang akan dieditnya saya pilih primary, pilih
nanti akan tampil di sini. Nah, di beranda tuh saya ganti. Jadi localhost sesi 5A dan seterusnya. Simpan. Jika sudah simpan, saya reload. Nanti tekan beranda nih ya tampilnya halaman web utama kita. Nah, udah keren webnya sekarang. Ya, tema rekomendasi salah satunya ini berarti. Bagus. Balik lagi sesuaikan. Gak ada pertanyaan juga sampai ini. Apa terlalu pening atau ngantuk? Atau bisa lah intinya kalau lah nyoba. Bisa lah ya. Kemudian ini yang mau saya bilang, jangan iseng nambahin background, gambar latar belakang, di mana tulisannya jadi gak jelas nanti. Jadi sebaiknya gambar background hindari walaupun tersedia. Selebihnya sih kalian tinggal nyoba nih. Menu udah nanti. Widget udah tahu lah di footer tuh mau nambahin apa. Nah, widget beda tema, beda juga nanti. Nah, kategori footer terbaru recent post berarti di paling bawah ini ada 4 nih nanti. Nah, nih recent post tag berarti footer 3-nya adalah isinya tag ini, tag cloud. Udah selesai. Nah, widget beda tema ya, widgetnya beda-beda. Kebetulannya yang ini ada nyediain sidebar, ada nyediain 4 footer, jadi 5 totalnya. Nah, silakan dicoba juga. Pengaturan beranda, halaman statis, kalau mau halaman statis ya model kayak gini, atau yang terbaru bisa kita manfaatin laman postnya, post-post terbaru nih. Apa yang terjadi tapi berantakan gak nih? Nah, ternyata gini tampilannya. Boleh nggak kayak gini? Boleh aja selama kalian ngaktifin post-post terbaru. Tapi kalau mau sebuah halaman tertentu yang dibuat dari temanya ini, kan kita import dari itu. Berarti ya nggak usah diganggu. Back. Habis. Ini kalau mau CSS tambahan nih. Contoh CSS tambahan nih seperti ini. Beranda laptop, saya coba cari bagian ini dengan inspect elemen. Di sini disebutnya adalah ref. Area currentnya pack, tapi dia kalau dari kelasnya menu item, menu underscore item kelasnya. Berarti kalau saya nambahin kelas menu dash item, apa mau nambahinnya? Background color misalnya, background color red, ada nggak perubahan? Nah, ternyata bisa kan dari ini kan. Nah, jika mau CSS tambahan, jika ya ini ya, nggak harus di UTS saya nggak minta, tapi jika kalian mau ngubah-ngubah boleh dari sini. Jadi di CSS-nya ini. Nah, contohnya apa? Ya kita mesti tahu bagian itu bagian apa namanya. Nav menu misalnya. Nav menu berarti nav menu. Di sini saya ubah nav menu. Nah, hanya dia doang, bukan di atasnya juga. Berarti ya caranya kayak gitu. Untuk dia bisa diterapkan CSS. Itu contoh kecilnya aja, tapi sekali lagi ini nggak saya minta, saya hapus saja. Baik, habis pengaturannya. Nah, selebihnya tinggal kalian coba. Beda tema, nanti beda juga penyesuaiannya. Nah, disinilah menyesuaikannya. Sebelum saya bahas yang berikutnya, ada pertanyaan nggak? Silakan anak-anak. Penting, Pak. Pentingnya kenapa? Hah? Belum nyoba di laptop? Pentingnya gimana? Like, Pak. Nge-lag? Nge-lagnya kenapa? Biasa ini homestart habis hujan. Oh, nggak masalah, nanti dilihat aja rekamannya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, tapi ada gambaran nggak maksud saya itu? Ngeklik ini, keluar ini. Nanti UTS kalian gawe-nya kayak gitulah. Kerjaannya kayak gitu. Udah, Pak. Udah, sedih tapi kayak Lemas, Pak. lemes karena belum makan ya. Hah? Siapa yang sakit? Enggak sakit. Dita Heru. Kok Paujia tahu? Pak, lemas, Pak.
Oh Kan lah, adik dari bapak. Fauzia memang so sweet Fauzia deh. Oh lah, terima kasih Fauzia dan Dita, tetap semangat. Kita lanjutin. Selebihnya berkali-kali saya bilang nyoba-nyoba aja, kalian coba nih. Oh, udah mantep dah tema ini. Setelah dicoba-coba kayak saya nyoba tadi, ternyata kalian menemukan tetap aja temanya jiat, itu tinggalin. Tapi jangan dihapus, baru satu ya, baru satu biji temanya. Nah, tajuk nih kalau nggak salah header. Nah, udah ada kita bahasnya juga nih. Tajuk lewatin berarti. Nah, terus latar belakang udah ada juga disesuaikan. Latar belakang tuh yang saya bilang jangan gunakan gambar yang dimana nggak kelihatan tulisan nanti. Demo importer harusnya udah juga ready. Ini kan. Nanti menu-menu yang tampil ini sesuai tema juga. Belum tentu tema yang lain kita aktifkan, menu ini muncul. Nah, ini informasi di servernya bisa apa aja, WordPress-nya versi berapa. Nah, dia ketahuan dari sini. Copy paste. Nah, dia bilang apa nih? We're creating support request. Oh, jika kita butuh bantuan, dia silakan copy paste yang ini. Dia lebih gampang lihatnya versinya ada masalah nggak. Send note option apa nih? Ya, ini cuma tampilan ini dicuekin aja. Kita bisa ngubah-ngubah codingnya nanti dari sini, tapi usahakan jangan diubah. Nanti penting sendiri kalian. Nih, hati-hati dibilang tadi juga. Udah, jangan diapa-apain, biarin. Ya. Habis harusnya untuk tema yang pertama ini. Send note berarti kalian simpan dalam tanda petik ini tema rekomendasi kalian misalnya. Oke, satu sini. Misalnya setelah nyoba tema berikutnya jelek, berarti kalian terakhirnya nggak aktifin send note ini. Saya ulangi ya. Jadi di soalnya nanti kan nyoba tema. Berarti berapa baru dicoba? 5 kurang 3 baru 2. Jangan dihapus yang lainnya. Send note berarti cikal bakal ya kalian aktifin terakhir, karena udah diaktifin yang sekarang bagus ya. Nah, sekarang gini. Oke, berarti install tema selanjutnya yaitu tema ketiga. Caranya gimana? Saya tadi nunjukin cara langsung online. Nah, saya tunjukin nih semi online bagaimana, Pak. Kita coba ya. Yang kalian tadi silakan tinggalin dulu. Ini bisa sambil lanjut mulai yang baru lagi nih. Saya ulangi. Yang tadi yang udah kalian kerjain tinggalin dulu. Sekarang kita mau bahas yang cara install tema yang semi online. Oke. Baik, Pak. Ya, berarti bisa ngikutin maksud saya itu. Nah, jika sudah untuk install semi online tuh bagaimana? Sebenarnya mirip dengan tambah baru yang ini nih. Tapi bedanya kalau online kan dia harus koneksi internetnya langsung dan stabil. Kemudian, oh saya buat ini aja, saya suka ke pantai kata kalian kan. Kita kan tadi online ngeklik install. Nah, bedanya yang ini kita mesti nyari WP Royal nih. Gini aja, blok, klik kanan, search Google. Keluar kan kayak gini kan? Ya enggak? Kalian langsung aja to the point. Kalau WordPress org Themes itu berarti penyedia temanya. Yang saya bilang di awal, WordPress org adalah website untuk pengembang. Nah, jadi kalau kita mau dapetin tema yang ini, tinggal kita download. Nah, ini bisa kalian lakukan. Saya ulangi ya. Tadi saya melakukan nyari tema. Oh, lambat kalau saya download langsung install di sini. Saya cari. Kebetulan ketemu bat, ya enggak? Saya klik rincian pratinjau nih. Saya blok bat oleh WP Royal. Saya klik kanan, search Google. Silakan. Setelah ngeblok, search Google for bat oleh WP Royal. Nanti keluarnya seperti ini. Kalian fokus di WordPress org Themes bat. Jika sudah, mesti ngapain? Kan tampilnya ini nih. Adakah yang belum tampil? Adakah yang belum tampil?
Yang dari tadi ngikutin tapi belum tampil ada. Saya anggap udah tampil berarti. Masih muter-muter, Pak. Oke, saya tunggu. Muter-muter tuh biasanya koneksi internetnya. Iya, benar sekali. Iya. Atau apa loh? Saya tunjukin caranya aja lah daripada durasi nanti makin panjang kan kalian kuota juga ya pakai nonton video. Ya, gini ya. Kalau sudah tampil WordPress ORG ada tombol download ya tinggal download. Nah, tapi kalian sambil lihat PHP version ya di sini ya. Kebetulan kita kan memang pakai PHP 56 aman jadi nih di sini. Kalau dia bilang PHP version 7 udah tuh nggak bisa. S5 apa kalian? Folder 5. Nah, saya save di sini. Udah ke download tuh. Cara installnya gimana Pak? Semi online tadi. Berarti ngunggah file zip tema. Dapat file zip temanya dari yang beginian. Sebenarnya apa yang kita lihat di sini nih, yang tampil-tampil nih, ya nggak? Kita coba listing Hive nih. Nih, listing Hive. Kalau saya cari nanti, dia kan tampilannya gini nih. Di sini pun ada harusnya. Ya, di tab sini saya klik. Nah, saya cari listing Hive. Nanti ada. Ya, berarti dia sinkron namanya. Saya ulang. Saya cari. Loncat lagi. Nah, yang hijau-hijau Pak. Saya suka nih Pak. Kalian kan warna-warni. Rara tab. School zone. Saya cari. School zone. Ada. Ya, inilah barangnya. Nah, berarti apa yang ditampilkan di backend kita sebenarnya ada di dalam directory yang namanya WordPress theme ini. Oke, kayak gini nih, Blossom Host. Di sini ada juga. Udah, itu ceritanya. Makanya di sini saya ada tulis juga langsung nih sebenarnya sama aja yang di-download dari sini. Kalau udah berhasil download, berikutnya ngapain Pak? Oke, berikutnya seperti ini. Kan sudah ada file zipnya. But ini ya. Berikutnya ngapain? Oke, Pak, bagaimana cara installnya? Berarti saya mesti tahu di mana file temanya digunakan. Nggak usah diekstrak yang ini. Terus cara pakainya gimana Pak kalau nggak diekstrak? Dia bisa mengekstrak sendiri. Nah, berarti kita mesti ke tampilan tema, tombol ya, tambah baru yang di atas tadi tuh. Nih, tapi unggah sekarang. Tampilan tema kan tambah baru. Tetap sama itu tambah baru. Tapi kali ini unggah. Pilih filenya, di open, habis itu diinstal. Ada tapi tatat gitu dia. Sorry, telah melebihi batas uploadnya pada PHP ini. Nah, kita kan bisa ngubah kemarin kan dari HT Access sebenarnya. Saya coba ganti aja ya. Ini silakan dilihat caranya. Nggak usah dihafalin coding yang ini. Nah, saya coba buka. Nggak usah dihafalin karena di internet sudah ada barang-barangnya. Saya hanya 2 mega di web ini. Berarti kalau mau ada caranya gimana? Nah, saya nambahin HT Access-nya seperti ini. Saya copy. Saya buka CSAM tadi. HT Access-nya saya ganti. Nah, saya tambahin. Saya simpan. Saya ulangi sekarang. Ulanginya gimana? Saya balik lagi ke sini. Tadi kan unggah. But udah dipilih install. Saya tunggu. Harusnya tidak ada tampilan kayak tadi. Ini udah bener nih. Udah selesai. Nah, beda tampilannya dengan tadi. Dia nerjemahin otomatis tuh. Awalnya bahasa Inggris, dia terjemahin ke kita bahasa Indo. Jika udah selesai, ya berarti cara install temanya adalah dengan mengupload file zip yang kita sudah simpan sebelumnya, yang sudah kita download. Jika sudah, ya yang penting aktifkan. Kalau udah aktifkan, ditunggu. Nah, udah selesai, aktif. Tapi kita lihat
Apa yang keluar? Yang keluar agak. Nah, ini kalian bilang kan, yang keluar ini Pak. Tampilannya 3 kolom sekarang. 1, 2, 3. Lihat apa? Kata kalian sempit kayak gini, males kok kata kalian kan. Nah, tunggu dulu, kan kita belum custom. Berarti cara berikutnya apa? Coba nih. Mulai dengan bat. Mulai dengan bat. Tema ini menyarankan kayak gini. Nah, mau nggak mau kalian nurut nih jika ada tulisan kayak gini. Makanya nyoba tema itu sebenarnya satu-satu. Mulai install. Tunggu. Nah, ini tampil ini menginstal. Dia lagi download. Tunggu aja. Nah, bongkar. Intinya file zip diambil. Habis diinstal, kita tinggal aktifkan. Ditunggu aja nih. Lagi muter. Nah, berhasil install. Kembali. Nah, kita lihat. Aktifkan yang penting. Kalau udah, kemudian kita balik ke tema. Cek masih ada nggak tulisan tadi. Oh, nggak ada lagi kan. Royal add-on. Continue. Itu dia. Aman ya, orang-orang ini berarti nggak ada ya. Yang lainnya udah aman. Kita lanjut sampai mana tadi? Ya, ini. Dia bilang toggle apa tulisannya nggak banyak, udah aktif semua ya. Biarin lah kalau udah aktif. Kita lihat lagi extension. Udah aktif. Ini. Udah. Ini. Udah, kita biarin. Entah apa barangnya, kita nggak ngerti, nggak. Tapi dari tampilan tema, kita lihat. Mulai dengan bat. Ada lagi nih, saya klik. Apa yang dimulai? Oh, demo. Terus akun ini, akun itu. Belum tentu semuanya bisa kita klik maksudnya. Oh, saya suka yang gelap-gelap, Pak. Kata kalian kan, coba diklik. WP Royal. Ini tampilan gelapnya. Terus mana tombol installnya nggak ada, ya nggak? Nah, berarti yang ini ya nggak bisa. Dia cuma promosiin ini loh, yang lainnya kata dia gitu. Jadi kalau install plugin untuk mengimport demo bisa kita pakai juga. Baca dokumen lengkap nggak usah lah. Mulai kostumasi. Nah, di sini nih tombolnya. Di sini untuk kostumasinya apa? Sama lah persis kayak tadi. Tentang. Nah, tapi ini pro, lewatin. Kalau mau lebih pas sesuai konten, kita mulai import demo. Tapi sekali lagi ini nih jika koneksi internet kita memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, nggak usah. Udah, ini lewat dulu tentang ini. Warna sama lagi kayak tadi. Warnanya mau diganti ke warna apa? Layout umum. Lebar set bar 270, set bar yang kiri kalau kecilin belum terlalu kelihatan, 150 lah misalnya. Bener nggak jadi kecil ya? Nah, benar ya di sini. Jadi kontennya lebih gede, yang ini kecil. Laman blog, gaya listnya apa? Nggak ada yang terjadi, biarinlah berarti. Balikin tadi. Lebar terkandung entah bahasa apa gini kan. Kadang bahasa Inggris yang di Indonesiakan tuh agak membingungkan juga. Lewatin lah berarti. Bila atas yang di atas nih, apa yang terjadi? Nah, ini ternyata ya sama kayak tadi, mirip menunya. Boleh diaktifkan. Gambar tajuk boleh diganti jika mau ganti gambar ini. Pola apa tuh gambar? Ada pola. Oh, dia nggak kelihatan kayak gini lagi, tapi udah semakin gede.
Aktifkan parallax-nya apa? Scrolling. Masa bisa di scroll ya? Oh, keren juga. Udah, diterbitkan kalau mau nyimpen. Terus ada apa lagi? Programmer biarin kayak gini, tetap ada ikonnya. Navigasi, dia sekarang nih di tengah. Kalau mau kanan, apa yang terjadi? Nah, dia posisi rata kanan, nggak masalah. Intinya selebihnya kalian bisa dicoba. Belum tentu jelek kok dia. Responsifnya apa? Slider unggulan. Ada ya slider unggulannya? Mana slider unggulan deh? Gabungkan menu atas dan menu utama. Berarti dia jadi satu. Tidak digabungin lah, ya enggak? Berarti tidak bisa. Coba terbitkan. Kadang kita perlu ngeliat juga dari sininya nih. Bener nggak dia udah berubah? Kalau nggak berubah ya biarin lah nih. Tetap dia nggak digabung. Dan selebihnya kalian tinggal coba aja ya. Ini beda tema yang saya bilang tadi, memang beda pengaturannya, tapi dia mirip cara pakainya. Jadi harusnya dengan memahami yang tadi, yang ini pun kalian bisa nerapinnya. Harusnya nggak ada masalah lah. Tinggal kalian milih yang mana yang lebih bagus, yang ini atau yang sebelum tadi. Berarti kalau udah install dua macam kayak ini, saya ngitungnya udah dua kalian bikin ya temanya. Nah, kalian mengenai yang tadi udah milih, Pak, saya ini lebih suka yang tadi itu lebih bagus, kalian bilang kan. Yang ini nih. Yang Sinot tadi. Kenapa? Batal. Melita, kenapa Melita? Melita mau nanya apa? Tidak ada. Melita ini kayak mau nanya. Nggak jadi kan? Lanjut aja lah. Silakan aktifkan kembali sinotnya jika mau balikin. Oh, itulah pilihan terakhir saya. Oke, harusnya kayak gitulah kerjaan kalian. Jadi milih, coba sesuaikan. Kalau udah merasa maksimal menyesuaikan, oh bukan ini ya, cari lagi yang lain. Ujung-ujungnya ibaratnya ini udah jadi mantan pertama kan. Ini jadi mantan kedua ditinggalin. Oh, install yang ketiga, pacaran sama yang ketiga, keempat, kelima. Udah 10. Oh, yang terbaik ternyata mantan pertama. Balik ke mantan pertama, nikah sama mantan pertama. Nah, itu yang dikumpulkan, aktifkan. Selesai, ya. Nah, berarti kalau nggak ada pertanyaan yang semi online, jadi munggah file itu didapat boleh dari sini. Boleh nggak dapat dari tempat lain? Jawabannya boleh. Coba cari nih. Tema WordPress. Gratis. Pura-puranya kita nyari yang mana gratis ya. Atau kata-kata freemium aja. Freemium. Gratis tapi seolah-olah kayak premium. Kita coba cari. Mobile ready. Saya pun basing-basing klik nih. Nah, saya coba dari Nav kata dia. Dari Nav ini try the free version. Mau download aja zipnya. Nah, kalian lihat nih. Saya tidak mendownload dari website WordPress ORG, tapi dari website lain. Caranya gimana? Dia cuma ngasih file zip kita. Kita save. Nih, Nav, ya sama kan kayak bar tadi ya. Bedanya beda-beda website sumber. Bisa kayak gini? Bisa. Cara installnya gimana? Berarti saya tunjukin cara install yang ketiga aja ya sambil ya. Cara ketiga ini hanya mindahin ke folder tema. Semi online kita unggah. Tetap nggak bisa pakai file zip tadi. Bisa. Cara berikutnya adalah memindahkan saja. Cara mindahnya yang ini nih butuh kita ekstrak dulu. Dapatlah folder. Folder inilah yang kita pindahin. Oke, saya ulangi, habis ekstrak, foldernya pindahin. Taruh di mana? Di htdoc, folder kita, wp content. Taruh di temp. Pastein.
Udah. Ini namanya nginstalnya. Udah selesai nginstalnya. Hanya kayak gitu. Hasil foldernya diekstrak tadi ditaruh ke folder tabs. Jika udah, balik ke tema nih, tampilan tema klik. Harusnya ada nambah satu lagi nih. Mana dia? Ini nih, Synapse nih. Nah, kebetulan sayangnya tema ini tidak berfungsi dia di versi PHP yang kita pakai. Ya mau nggak mau kalian hapus, ya. Oh, berarti tidak berhasil. Tapi yang mau saya tunjukin itu adalah bisa loh, ya, kita menggunakan tema yang tidak harus dari tema WordPress ya. Di sini nih, color Mac, download, pricing lagi tadi tuh. Kita nyari yang free aja intinya. Nah, free. Di mana dia? Splash ini apa? Download, apa yang keluar? Yang free, mana free? Kalau duit nih, ini nih, free. Sama sebenarnya. Kita download file zip-nya, tinggal kita ekstrak kayak tadi kan, dapatlah foldernya ini tinggal kita taruh dan kita cek ulang mana flash. Nah ini ya, ada tombolnya, berarti kalau tombol ada aktifkan tinggal klik aktifkan. Udah. Cara nginstal yang ketiga adalah pindahkan ke folder tema hasil downloadnya yang tadi, ngelanjutin yang kedua. Dan cara yang paling aman sebenarnya cara yang ketiga ini. Jadi filenya udah kita dapetin, file zip ya dalam hal ini ya. Tinggal kita taruh di folder tema. Folder tema yang ini nih. Udah, habis itu tinggal aktifin. Get started, sama ada get started. Tapi kita lihat aja keluarannya apa kira-kira. Reload. Kayak web Maluhur ya. Coba kita lihat lagi nih. Enter. Nih ya. Kayak gitu tuh animasinya, coba lihat nih. Nah, sama kan? Berarti bisa jadi tema Maluhur menggunakan yang flash. Kita tes. Nama juga versi free ya enggak? Tes lagi. Twing. Nah, mirip lah. Oke, berikutnya ngapain? Berarti kita tinggal menyesuaikan. Ya sama lah kayak gitu, tinggal kalian pokoknya nah di ini itu ya. Tinggal kalian cobalah. Tinggal ini itu, tinggal dicoba lagi dan seterusnya, sama lah, mirip pokoknya ya. Nah, ketiga caranya sudah saya sampaikan. Yang pasti kalau saya rekomendasikan sih cara yang terakhir. Tapi kalau kalian punya internet yang cara pertama ini merupakan cara yang menarik. Karena apa? Tinggal klik. Nanti dia udah termasuk di sini. Tapi lemahnya, cara yang pertama, dia mesti ada di direktorinya si WordPress dulu, baru kita bisa install. Karena yang semua yang tampil di sini nih ada di WordPress org. Itu lemahnya. Kemudian cara kedua dan ketiga nih mirip, tapi yang ini pakai unggah, tapi lemahnya ada nggak? Ada. Jika batas maksimalnya dibatasi kayak saya tadi, saya cuma 2 mega. Untuk ngupload yang 3 mega udah nggak bisa. Berarti cara terakhir yang paling aman, hanya mindahin. Oke. Nah, cara ketiga tadi udah ditaruh, udahlah pasti aman, tinggal diaktifkan. Selesai ceritanya. Nah, sampai ini kira-kira ada pertanyaan? Karena udah semua nih pembahasannya untuk tampilan. Jika ada pertanyaan, silakan. Jika tidak, terpaksa kita akhiri. Tidak ada. Siapa yang bilang asik? Iya, malahan ada yang bilang asik ya, asik tadi tuh. Saya ulangi nih, si Derma ada nggak? Nggak ada. Fitri Damayanti, Lena. Oh, Fitri ya, Pak. Apa? Oh, yang penting beliau ngabarin saya ya, bukan nitip ya. Rinda Anggreni, Ulfa, Yolan. Nah, inilah yang nggak ada berarti. Nanti izin Pak katanya. Siapa? Marianti. Selama yang bersangkutan ngabarin aman. Jadi yang bersangkutan yang ngabarin ya, bukan nitip ke teman ya.
Oke anak-anak. Ya, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, Silakan. Pak. Ya, kalau nggak ada, saya tutup. Jika ada, silakan tanya. Iyalah, siapa yang barusan ngomong tadi? Tita ya? Bukan, Pak. Apa Laila? Iya, Pak. Wih, suara Laila merdu banget ya. Pantas Yusuf tertarik. Kita lanjut lah ya. Oke, kita lanjut. Kita selesaikan maksudnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ingin Adita lah selesai. Ya, jika tidak ada pertanyaan, maka saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang, jangan lupa makan siang dan salam leluhur. Dadah. Saya akhiri ya. Terima kasih semua. Dadah, 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 dadah.